Shalom sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Saya ingin menyapa selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani bersama saya Dian Pangandaheng yang akan membuka acara ini. Bagaimana kabarnya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemirsa Hope Channel Indonesia? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sekalipun kita merasa tidak baik-baik saja, memiliki masalah dalam kehidupan, khususnya dalam rumah tangga, Anda berada dalam acara yang tepat. Karena acara ini akan membahas seputar persoalan rumah tangga yang menjadi narasumber, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Dan acara ini juga akan dipandu oleh keluarga Bapak Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Program ini dapat Anda saksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome Channel 870, melalui sosial media Hope Channel Indonesia di Facebook ataupun YouTube. Anda juga bisa menyaksikan melalui website kami di hopechannel.id dan juga di aplikasi Hope Channel Indonesia. Jadi pastikan Anda mendownload di HP Anda masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menyapa keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri. Selamat malam. Shalom. Shalom. Dian. Bagaimana kabarnya? Gimana kabar, kita berjumpa lagi. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Ya. terlihat ceria sekali pada malam hari ini. Saya serahkan acara ini kepada Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Dian Pangandaheng yang sudah membuka acara ini dari Studio Hope Channel Indonesia yang ada di Jakarta. Kita malam hari ini adalah malam yang juga bergembira, berbahagia, karena pembahasan pada malam hari ini sepertinya masih sambungan dari episode yang lalu ya. Betul. Episode lalu berbicara mengenai Natal dalam keluarga, dan malam ini berbicara mengenai Damai dalam keluarga. karena biasanya dalam Christmas season itu suasana bulan Desember itu penuh dengan kedamaian ya. Dan inilah yang dinanti-nantikan oleh semua orang ya. Kalau udah damai, apalagi udah itulah itu. Apalagi Intinya. kalau di akhir tahun damainya itu karena kita mau liburan ya. Damai jadinya. Pekerjaan ditinggalkan semua karena kita damai mau liburan. Betul. Oke, tanpa Sebelum berlama-lama. kita masuk ke topik pembahasan, kita akan mendengarkan ayat inti yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat 14. Lukas 2 ayat 14, demikian firman Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, antara manusia yang berkenan kepadanya. Dengan ayat ini kami mengundang kita semua tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Di penghujung tahun ini, banyak berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Banyak suka duka yang kami alami. Tapi kami percaya jika kami berserah diri kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kami, melepaskan kami dari segala niat orang jahat atau dari hal-hal yang tidak baik, dan kami dapat dimenangkan oleh kasih Tuhan saja. Saat ini kami akan mengikuti acara Obsesi Hati. Berkati semua acara dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhirnya. Berkati narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, agar dapat membawakan topik pembahasan yang membawa damai di hati kami masing-masing. Dan kami semua dapat bersuka cita oleh kasih Tuhan. Berkati juga teman-teman kru Hope Channel yang bekerja untuk melakukan tugas ini dengan baik. Semua peralatan, semua jaringan yang dipakai, agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, diingatkan kepada pemirsa Hope Channel Indonesia yang ada di rumah, jika saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu mengirimkan pertanyaan saudara ke nomor dari call center Hope Channel Indonesia yang nomornya tertera di layar kaca Anda, atau saudara juga bisa mengirimkan melalui
chat di akun media sosial pada Hope Channel, yaitu melalui Facebook dan juga YouTube. Kami berdoa pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan acara Obsesi Hati ini berada dalam keadaan damai dan sehat-sehat selalu. Amin. Kita akan Sekarang kita menyapa ya narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom, pendeta dan ibu pendeta. Shalom. Tuhan memberkati semuanya. Ya, sehat selalu kita. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Tidak berlama-lama lagi, pendeta dan ibu, kami persilahkan untuk membawakan topik pembahasannya. Silakan. Ya. Baik pemirsa yang berbahagia, selamat hari Natal dan juga tahun baru. Ya, baru saja Natal lewat kemarin. Nah, sekarang kita akan coba lihat kembali tentang damai dalam keluarga, merupakan kelanjutan daripada pembahasan yang kita bahas pada minggu yang lalu. Nah, kita coba lihat ya, apa yang diserukan oleh malaikat itu seperti yang dikatakan tadi ya. Kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini yang telah dibacakan di dalam tadi Lukas 2 ayat 14 oleh Ibu Fitri terus. Jadi kita bisa lihat bahwa damai sejahtera di bumi, dan itulah yang kita butuhkan, bukan? Nah, sekarang kita ingin masing-masing mengetahui mengapa manusia memerlukan damai, ya. Oleh sebab manusia telah melanggar, ya. Apa yang dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi itulah yang memisahkan kita daripada Tuhan sehingga tidak merasa damai. Jadi dosa menyebabkan kita berpisah. Jadi oleh sebab kita telah berpisah ya daripada Tuhan, maka kita diperdamaikan kembali. Nah, ternyata kita coba lihat apakah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Kita lihat ada dua tujuan yang sangat penting yang mengapa Yesus harus datang ke dunia ini. 1 Korintus 5, 18 dan 21. Ya, dan semuanya ini dari Allah, dan yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus datang ke dunia ini yang kita ada yang seluruh dunia rayakan, ya, yaitu dalam bentuk Natal. Yesus lahir ke dunia ini adalah untuk tujuan mendamaikan ya dunia ini, yaitu Anda dan saya dengan Tuhan. Ya. Jadi dengan berdamai dengan Tuhan, maka itu kita merasakan satu sukacita sebab kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Ya. Jadi dengan berdamai maka kita mempunyai sukacita yang jauh lebih besar sebab kita boleh mempunyai damai. Tetapi ada tujuan yang lain mengapa Yesus datang ke dunia ini, yaitu dalam Efesus 2 ayat 13 dan 14. Ya, kita lihat di situ tertulis, tetapi sekarang ini dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, ternyata bukan hanya hubungan dengan Tuhan yang didamaikan, tetapi hubungan satu sama lain. Kita yang tadinya jauh boleh bersatu ya. Misalnya tadinya orang Amerika dengan orang yang dari Asia misalnya jauh, berjauhan ya, tidak kenal satu sama lain, tapi oleh sebab mempunyai iman di dalam Yesus maka akhirnya jadi bersaudara ya. Jadi damai itu mempersatukan. Jadi pertama adalah tujuan Tuhan untuk datang kepada dunia ini, yaitu yang biasa dirayakan ini pada waktu Natal, adalah untuk mendamaikan manusia dengan Allah Bapa. Allah Bapa. Kemudian yang kedua, mendamaikan manusia dengan manusia. Nah, itulah yang kita perlu ingat masing-masing. Kita harus ingat kata peace atau damai sejahtera dalam Alkitab dituliskan sampai 400 kali ya. Dan sering dalam bahasa Ibrani disebut shalom ya. Apa artinya? Yaitu ya. Damai secara fisik, secara mental,
dan secara rohani. Jadi Tuhan memang ingin supaya kita mempunyai peaceful life. Iya, jadi secara keseluruhan ya mempunyai kedamaian tersebut ya. Ya, sebetulnya apa artinya damai itu yang kita mau coba lihat ya. Ini orang-orang di Roma, ada perdamaian Roma ya. Apa itu perdamaian Roma? Perdamaian Roma itu yang disebut Pax Romana. Perdamaian Roma. Kalau semua musuh semua sudah kalah baru damai ya. Itulah yang digambarkan di dalam pikiran orang Romawi ya. Tetapi apa yang dikatakan, Yesus bisa tidur waktu ada gelombang dan menimpa. Kalau gitu tidak selamanya damai itu harus dimiliki kalau sudah tidak ada gelombang, kalau sudah tidak ada musuh. Ternyata seorang bisa mempunyai suatu damai walaupun dia berhadapan dengan berbagai macam gelombang. Nah, pernah terjadi suatu perlombaan tentang lukisan ya. Jadi lukisan mana yang bisa dapat menjadi pemenang di dalam pameran tersebut. Ya, orang yang pemandangan tenang sekali ya, kemudian suasana hidup rumah yang serba aman. Tetapi ternyata yang menang adalah apa? Yang ditulis oleh Katrina Kaif, yang dilukis oleh Katrina Kaif dengan judul Peace Amidst the Storm. Damai. Kenapa? Banyak gelombang, tetapi ini burung dapat tidur dengan tenangnya ya. Jadi kalau begitu, damai yang sebenarnya adalah satu damai ya, di mana seorang bisa mempunyai ketenangan walaupun banyak gelombang yang menimpa hidup kita. Begitu juga di dalam rumah tangga, kita bisa memiliki damai walaupun banyak gelombang yang datang ke rumah tangga kita masing-masing. Inilah yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 27. Yang dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kita bisa merasa damai, merasa peaceful, biarpun kita mempunyai banyak pencobaan-pencobaan yang datang dalam kehidupan, banyak pergumulan dalam keluarga kita. Jadi ini berbeda dengan damai yang diberikan oleh Romana, Pax Romana, oleh Pax Romana, yaitu yang diberikan oleh dunia ini. Ya, kenapa? Oleh sebab kita mempunyai damai, ya, walaupun banyak gelombang. Damai yang kuberikan bukan yang diberikan oleh dunia. Ya, jadi itu hal yang luar biasa. Oke, jadi apa yang terjadi bila tidak ada damai? Ya. Kalau tidak ada damai kan kita jadi bingung, kita jadi depresi, susah. Pikir, wah ini bagaimana ya, besoknya nanti bagaimana ini Omikron sudah ada, wah kita besok lusa gimana ya, kena nanti tertular dengan Omikron dan sebagainya. Jadi kita jadi gelisah dan kita merasa tidak ada harapan. Itu kalau kita tidak ada damai. Tapi kalau enggak, kita sera, whatever will be, Tuhan tahu yang mana terbaik bagi kita. Jadi kita merasa tetap damai dalam menghadapi situasi. Jadi damai itu demikian penting ya. Jadi kalau misalnya seorang itu tidak memiliki damai, terganggu pikirannya. Kenapa? Penuh gelisah dan kekhawatiran. Bukan hanya itu, apa yang terjadi dengan kesehatannya? Kesehatan. Jadi holistik ya, baik pun pikiran, baik pun dalam kesehatan, kita bisa dapat ulcer karena kalau kita punya pikiran tertekan ya, itu lendir-lendir yang menutupi lambung itu dari mukosa lambung itu jadi berkurang. Akhirnya asam lambung kan HCl itu akan terus dia kena ke dinding lambung. Karena dia dekat ke dinding lambung, kemungkinan untuk jadi ulcer itu sangat tinggi. Kemudian kalau kita terganggu, kita punya pikiran tidak tenang, kita stres hormon termasuk adrenalin itu dia menciutkan tekanan darah kita, sehingga pembuluh darah kita yang diciutkan itu jadi tekanan darah tinggi, orang bisa tetap tiba-tiba dapat serangan jantung dan bisa meninggal dan sebagainya. Jadi memang betul-betul kalau kita tidak mempunyai perasaan damai, maka kebahagiaan dan sukacita pun akan terganggu. Jadi kita lihat begitu penting sekali untuk memiliki sesuatu kedamaian. Nah, apa untungnya kalau soal itu punya pikiran yang damai? Ya, kalau kita lihat pertama kali mempunyai kesanggupan untuk konsentrasi yang lebih baik. Sebenarnya kalau kita gagap, bagaimana kita bisa konsentrasi melakukan pekerjaan? Kan nggak mungkin, ya. Dan dia akan lebih efektif, lebih berdaya guna dalam mengatasi masalah hidup sehari-hari. Kenapa? Dia punya kedamaian, ya pekerjaannya dapat dilaksanakan baik, apakah itu memasak, ataupun mencuci, ataupun dan sebagainya. Lebih fokus. Kenapa? Sebab dia mempunyai damai. Ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, kalau kita mempunyai pikiran damai, maka kita mempunyai kekuatan yang lebih besar dari dalam.
ya. Dari dalam ini kita nggak gagap, ya. Jadi kita karena nggak gagap, kita mempunyai kekuatan lebih besar untuk mengatur rumah tangga, membersihkan rumah, semua kita dapat lakukan dengan lebih baik. Dan bukan hanya itu, kita dapatkan lebih sabar, bertoleransi, dan lebih bijaksana dalam menghadapi sesuatu permasalahan. Oleh sebab menyadari, ya, bahwa dia tidak ada sesuatu yang dia harus khawatirkan, ya. Ya, tidak perlu ada yang digelisahkan, tetapi dalam keadaan apa? Baik, ya. Kita bebas dari stres atau kekhawatiran dan gelisah, ya. Ini sangat penting sebab stres ini dampaknya sangat negatif kepada tubuh kita. Kita sudah bahas ya di pembahasan yang lalu bagaimana stres itu mempengaruhi hubungan kekeluargaan kita. Dan lebih sehat sudah dibahas tadi, ya. Kemudian juga mempunyai kebahagiaan dari dalam, ya. Jadi dari dalam, bukan hanya dari luar artinya pura-pura, tetapi dari dalam dia akan keluar dengan sesuatu hal yang indah dari dalam. Ya, jadi orang bisa lihat kalau kita itu bahagia itu jelas dari muka kita. Jadi nggak hipokrit, ya. Jangan munafik, ya. Jadi kebahagiaan dan kekuatan timbul dari dalam bila mana kita memiliki damai. Dan kita mulai mudah tidur karena rasanya kan aman. Ya, jadi tidur. Apalagi kalau kita tidak tidur nyenyak. Ya, kita sudah pelajari bagaimana pentingnya melatonin itu dalam kehidupan kita, sehingga kalau kita tidak tidur nyenyak, maka kita juga akan menjadi marah-marah, kurang tidur kan, ya, jadi lebih gawat, ya, tidak ada damai. Ya, jadi kemudian kita lihat tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Kan kadang-kadang kita kalau di orang lain marah, kita apa? Ikut marah, kita tersinggung. Reaktif, ingat kita bilang reaktif. Padahal kita sudah bahas, jangan kita bereaktif, kita harus proaktif. Ya, itu satu hal yang sangat penting. Jadi kita tidak terganggu, orang mau mengejek, orang mau marah, dan sebagainya, kita tenang. Kenapa? Kita mempunyai damai. Ya. Biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu, ya. Jadi kita tenang aja hidup itu. Itu enak sekali kalau mempunyai perasaan damai. Kita bebas dari kegelisahan dan tidak terganggu oleh masalah atau kesukaran. Karena kita tahu segala sesuatu itu datang untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan yang mengatur kehidupan kita, aman hidup kita, tenang hidup dan kita. Bukan hanya itu, bebas dari keresahan dan pikiran yang negatif terhadap orang lain. Jadi kita tidak perlukan hal-hal yang negatif tentang orang lain. Kenapa? Oleh sebab kita percaya, ya, bahwa kita mempunyai perasaan damai, plong dengan orang lain, dan juga oleh sebab hubungan kita dengan Tuhan yang serba baik. Ya. Kemudian yang terakhir kita lihat akibat mempunyai pikiran yang damai, akan menolong Anda dan saya untuk memelihara kestabilan hidup dan pertimbangan dalam segala situasi. Ya, jadi kita mature, ya, dewasa, stabil, nggak sebentar ketawa, sebentar marah, sebentar nangis, sebab kita mempunyai perasaan damai. Jadi stabil dalam kita punya kepribadian. Oke. Kita lihat dengan sendirinya kita harus berdasarkan kepada Alkitab, ya, bagaimana supaya kita bisa mempunyai suatu perasaan damai. Nah, untuk itu dengan meneliti akan berbagai macam akan ayat-ayat Alkitab, maka kita akan dapatkan, ya, bahwa bagaimana kita untuk mendapatkan damai sejahtera itu. Maka apa yang dikatakan di dalam buku Yesaya 26 ayat yang ketiga. Ya, ini satu perkataan satu ayat yang sangat penting bagi kita untuk pegang, yaitu bagaimana kita dapat damai. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi kita harus bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Apa yang akan terjadi, Sarah, whatever will be. Jadi kita damai terus. Jadi kita lihat, ya, hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi kalau gitu, kalau percaya kepada Tuhan, ya, dia plong, plong, damai, artinya dosa sudah diampuni, ya. Kemudian hubungan sesama juga baik sekali. Jadi kalau begitu, untuk mendapatkan akan damai, mau tidak mau kita harus percaya kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya, ya. Jadi kita harus berdamai dengan siapa, ya? Well, dengan sendirinya diperlukan damai antara
Iya, suami istri dulu Suami yang paling istri. pertama. Jangan marah-marah, jangan kita bentak-bentak, apalagi mau pukul-pukul. Waduh, kita Wah, perlu damai. jadi kalau saja pada tahun 2021 ada pertengkaran di dalam rumah tangga, biarlah di akhir tahun ini kita coba berdamai, ya. Saling memaafkan satu sama lain, kemudian saling mengasihi, dan dengan demikian maka kita percaya bahwa tahun mendatang akan suasana yang jauh lebih berbahagia sebab kita sudah berdamai. Tetapi kalau misalnya kita tidak berdamai, wah, tidur saja susah. Nggak nyenyak. Dan kemudian nggak tidur juga akibatnya ya kepada kesehatan kita jadi lebih marah-marah dan sebagainya. Jadi damai antara suami dan istri. Diperlukan juga damai Antara ibu dan anak, ya. Iya. Ada anak yang marah sama ibunya sampai nggak mau bicara sama ibunya, sampai dimasukkan ke rumah jompo dan dikatakan kepada orang yang penjaga di rumah jompo, kasih tahu ya kepada saya kalau dia sudah tidak ada. Waduh, saya dengarnya aja sudah sangat sedih. Bagaimana seorang anak bisa begitu benci kepada ibunya atau kepada bapaknya sampai membilang begitu kepada orang yang di convalescent home itu. Ya, jadi satu hal yang sangat mengecewakan, ya, ibu dan anak kalau ada masalah. Tetapi kadang-kadang ada juga antara menantu dan mertua, mertua dan menantu, ya, diperlukan damai, ya. Kalau masing-masing memikirkan kebahagiaan daripada orang lain, maka masalah ini dapat dikalahkan. Diatasi. Ingat bahwa mertua itu adalah ibu yang menjaga suami kita dari bayi, dari waktu lahir, ngompol malam-malam, tengah malam, bangun, ganti popoknya, kasih minum air susu dan sebagainya. Tahu-tahu kita sudah besar, kita sudah dapat dia sebagai suami, nggak dihormati mertua itu. Jangan pernah itu terjadi. Setiap menantu harus hormat kepada mertua. Iya, mertua juga dia harus juga hormat juga. Terus campur juga kepada masalah anak. Anak kan sudah menjadi istri, ada suami daripada orang lain. Tetapi perlunya saling menghargai satu sama lain. Dengan demikian tetap memiliki suatu damai, ya. Dan kita diperlukan juga damai antara bapak dan anak, ya. Ya, kadang-kadang bapak dan anak mulai bertengkar dan sebagainya. Itulah yang harus diatasi bersama-sama, ya. Saya barusan ini dapat WhatsApp, ya, daripada seorang teman yang sudah, ya, anaknya ini yang ber-WhatsApp sama kami dan dikatakan, saya tidak bisa mengampuni saya punya bapak ini. Apa yang bapak saya lakukan, biarlah dia diajar Tuhan. Wah, dalam hati saya, biarlah kita doakan supaya Roh Suci bisa berbicara kepada bapaknya. Jadi diperlu damai antara bapak dan anak. Oke. Kemudian diperlukan juga damai antara saudara-saudara. Ya, ada yang kan kita sudah baca kadang-kadang di antara pertanyaan-pertanyaan tiba dari obsesi hati, ya. Wah, kami dulu kompak, tapi setelah warisan nggak bagi rata, jadi kami nggak berkompak. Waduh, saya merasa sangat sedih. Gara-gara uang kecil aja. Uang itu kan hanya seberapa, ya, atau yang Tuhan sediakan lebih besar dari itu. Masa kalau kita tidak mencintai saudara kita, bagaimana kita bisa mencintai satu sama lain? Ya, sedangkan saudara itu adalah ikatan yang terdekat. Jadi diperlukan damai antara saudara kita masing-masing. Ya. Kemudian satu perkara yang juga kita jangan lupa, ya, kita perlu selalu mempunyai perdamaian dengan Allah, ya. Ambil waktu untuk menyendiri dan Anda dengan Tuhan berhubungan satu sama lain, dan biarlah Anda merasakan bahwa Anda telah diampuni oleh Tuhan. Jadi kita merasakan damai penuh sukacita dengan Tuhan pencipta kita. Yang pertama sekali paling penting kita merasa berdamai dengan Allah itu adalah waktu pagi-pagi. Anda melihat kan bagaimana kadang-kadang setan itu berusaha supaya kita itu jangan ada waktu untuk mempunyai devotional dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Itulah kita komunikasi. Kita dengar firman Tuhan pada pagi hari, kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Ya, colloquial prayer, ya. Kita berbicara sebagai kita bicara kepada teman. Jadi Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, ya. Jadi karena kita berbicara kepada Tuhan melalui colloquial prayer, kita mempunyai kekuatan. Kalau enggak, cobalah. Nanti terus ada itu, setan katakan, bersihin ini dulu, ini bersihin. Akhirnya lupa kita untuk devotional. Jadi paling bagus berdamai dengan Tuhan pada pagi hari, ya. Kita masih. Dan kemudian
Jadi kemudian kita lihat 10 perkara kecil agar damai dalam keluarga. Inilah satu hal yang kita harus Iya. ingat. Kalau kita mau damai dalam keluarga, kita harus berbicara dengan penuh keramah tamahan. Jangan kasar-kasar. Apalagi mau pukul-pukul sama istri. Waduh, itu nggak ada sama sekali perasaan damai dalam keluarga. Ya. Kemudian, Sering berkumpul itu Iya. satu hal yang sangat penting sekali, ya. Berkumpul bersama-sama yang menyebabkan artinya meninggalkan berbagai macam perbedaan pendapat dan sebagainya. Ya. ya, kita Natal ini barusan ini Iya. juga kumpul sama Andrea, Patrick, sama anak-anak. Kumpul sama Jadi, saudara, saudara-saudara. keponakan dan sebagainya. Dan Kemudian sebentar lagi kita sebentar kami akan berangkat ke berangkat Florida ke- untuk kumpul. Iya. 31 orang kami akan berkumpul. Iya, Yaitu dengan- untuk apa? Yaitu untuk ya, mendorong satu sama lain menguatkan satu sama lain. dalam Jadi perjalanan ke berkumpul itu surga. sangat penting Ya, sekali. ya. Ya, berkumpul, reuni keluarga dan sebagainya Ya. sangat penting sekali. Ya. Terus yang ketiga kita lihat kan banyak tertawa bersama. Kita sudah belajar itu tentang humor dalam Dan kita keluarga. akan bahas lagi juga beberapa minggu mendatang tentang humor lagi dalam keluarga, ya. Saya nggak pernah lupa lihat Leo dan Fitri ketawa-ketawa terus waktu dibilang dalam humor. Tapi kita perlu tertawa itu membuat kita jadi sehat. Jadi itu kita tidak mungkin tertawa kalau kita tidak ada damai. Jadi itu akan dinyatakan kalau kita damai dengan banyak tertawa bersama. Kemudian kalau kita bekerja, lakukanlah segala sesuatu itu dengan sukacita. Ya. Tolong istri cuci piring, nyapu, ngepel, tertawa, jangan Dengan bersungut-sungut. sukacita, ya, dengan sukacita bukan bersungut-sungut. Oke. Iya, jadi memberikan dengan sukarela. Kita memberikan kepada anak kita, kepada istri kita, mertua kita, saudara-saudara kita. Wah, makanya di dalam Natal ini kita banyak kan memberikan gift kepada orang lain. So ingat orang Majus itu datang memberikan gift kepada Tuhan. Iya. Sehingga jadi kita memupuk untuk memberikan perasaan gift. Malahan kita waktu itu cucu kita katakan, "Oh, I want to give to Chelsea." Dia ambil dari buku celengannya, dia kasih untuk Chelsea kesukaan dia. Jadi kita memupuk untuk memberikan dengan sukarela. Dan Kemudian cepat mengampuni. Ini sangat penting sekali, ya. Iya. Kadang-kadang orang bisa dendam sekali dan berhari-hari tidak berbicara antara suami dan istri. ada yang bertahun. bertahun. Ya. Aduh, Ada sedih juga banget. dengan mertua, pokoknya tidak bisa saya lihat muka dia. Aduh, itu adalah satu hal yang sangat membahayakan sekali. Kalau kita mau berdamai, kita harus selalu cepat untuk mengampuni siapa saja itu. Iya, iya. Ya. Dengan orang lain harus cepat mengampuni, apalagi dengan anggota keluarga sendiri. Ya. Dan kemudian yang ketujuh, sering berpelukan. Ya. Kalau berpelukan itu adalah memberikan suasana yang sangat indah sekali. Iya, karena ingat bahwa kasih itu bukan saja dikatakan dengan perkataan, harus dengan perbuatan, harus dengan kita punya tone. Ingat kan kita sudah bicarakan itu. Kalau bilang I love you, wah itu pun nggak bagus. Jadi harus dengan tone, juga dengan pelukan dan sebagainya. Oke. Terus- Kemudian memberikan semangat selayaknya. Iya. Jadi dorong, ya, kalau misalnya sang istri sedang belajar, ya, Iya. untuk memasak ataupun juga sedang belajar untuk ikut kursus, ada dorong, ya, bagus, kelihatannya ada kemajuan dan sebagainya. Bukan berarti bahwa sudah sempurna, tetapi bisa didorong untuk lebih baik, ya. Tetapi bukan juga hanya untuk cari muka, ya, Iya. tetapi untuk betul-betul mendorong. Iya, Ya. sebab dengan pendorongan itulah kita jadi lebih semangat untuk melakukannya dengan baik. Jangan kita bilang, aduh masakannya ini begitu asin. Waduh, jadi semangatnya pun turun kan. Padahal dia sudah kerja keras, Iya, kerja ya. keras. Ya. Iya. Jadi kita harus memberikan semangat. Mengasihi dengan sungguh-sungguh. Sungguh, Kemudian jangan lupa kebaktian keluarga setiap hari. Ambil waktu bersama-sama, ya, setiap hari. Itulah yang bisa mendamaikan akan keluarga kita. Ya. Jadi Sebab- ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Sebab kita Jadi ingat ingat apa yang dikatakan? that family that prays together stays together. Kalau tidak berdua bersama-sama, kita tidak akan mungkin bersatu. Tidak akan mungkin merasakan damai dalam keluarga. Dan inilah yang kita harapkan supaya kita bukan saja dalam masa Natal ini, tapi dalam kehidupan kita sehari, sepanjang umur hidup kita, merasakan damai karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, itulah yang sangat penting. Dengan demikian maka kita bisa mempunyai damai dalam rumah tangga, bapak, anak, suami, istri, kemudian dengan Mertua. bahkan dengan tetangga.
damai. Yesus datang ke dunia ini bukan hanya mendamaikan kita dengan Tuhan, tetapi mendamaikan kita satu sama lain. Kiranya kita semua boleh tetap berdamai, hidup penuh dengan sukacita, dan itulah yang memberikan kebahagiaan bukan sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Baik. Amin. Luar biasa ya. Indah sekali pemaparan yang telah dibawakan. Terima Memang- kasih banyak Pendeta dan Ibu. Memang kalau kuncinya ya, kalau damai di hati itu indah banget. Makanya kalau dalam suasana Christmas gini selalu ada slogan damai di bumi, damai di hati ya. Betul. Dan itu kan membawakan ketenangan ya. Iya, tenang. Mau memikirkan apapun rasanya lebih rileks ya. Enggak tegang, enggak aduh ini itu belum segala macam. Tapi memang damai, semuanya jadi berjalan dengan lebih mulus. Dan kalau ada damai dalam rumah tangga itu sudah surga kecil di dunia itu. Ya Betul. pendeta ya. Ya. Waduh, luar biasa itu kalau ada damai dalam rumah tangga. Aduh. Baik, bagus sekali pembahasannya. Terima kasih sekali ini Pendeta dan Ibu. Semoga kita semua pemirsa yang menyaksikan ini mendapat pelajaran yang sangat baik dan kita bisa hidupkan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kami mengundang para pemirsa bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah kita bawakan, damai dalam keluarga, ataupun ada persoalan rumah tangga yang Anda inginkan solusinya, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, ataupun melalui media sosialnya, YouTube dan Facebook. Baik, sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Bila damai Tuhan besertamu, Yesus jadi pemimpinmu, maka hidupmu kan bahagia, rumah tangga yang baru. Bila kamu berjalan dalam kebenarannya, Ia akan selalu memberkati hidupmu selamanya. Damai surga yang kau miliki, rumah tangga yang suci ini, langit dan bumi bersorak memuji namanya. Bila rumah tanggamu bahagia, bila damai Tuhan besertamu, Yesus jadi pemimpinmu, maka hidupmu kan bahagia, rumah tangga yang baru. Bila kamu berjalan dalam kebenarannya, Ia akan selalu memberkati hidupmu selamanya. Damai surga yang kau miliki, rumah tangga yang suci ini, langit dan bumi bersorak memuji namanya. Bila rumah tanggamu bahagia, langit dan bumi bersorak memuji namanya. Bila rumah tanggamu bahagia, damai surga yang kau miliki, rumah tangga
Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati dan kita akan masuk ke ruang tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, pendeta dan ibu pendeta, dan saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Mungkin nanti pendeta dan ibu pendeta jangan lupa untuk di-unmute ya, mic-nya. Ya. Baik, pertanyaannya. Saya dan suami hidup berkeluarga dengan beda agama dan sering sekali berbeda pendapat. Saya rindu rumah tangga saya damai. Tolong nasihatnya pendeta. Oh, ini seorang istri nih, pendeta dan ibu pendeta. Silakan pendeta dan ibu. Di-unmute dulu pendeta. Masih posisi ke-mute. Di-mute ya. Pendeta. Ya, silakan. Oke. Memang satu perkara yang sangat penting ialah bahwa dalam rumah tangga itu perlu satu agama. Ya. Kenapa? Sebab agama itu adalah penyatu dan menentukan filsafat kehidupan, ya. Dan bukan hanya filsafat kehidupan, semua tata cara kehidupan semua diatur oleh agama. Makanan apa yang kita akan dimakan, ya. Bagaimana pendidikan anak, pergi ke gereja mana ataupun ke rumah ibadah mana, tergantung banyak kepada agama. Begitu hiasi rumah juga. Hiasi rumah juga tergantung bagaimana, ya. Itulah sebab cara yang terbaik supaya dapat damai, ya, adalah coba belajar, ya, untuk berpegang kepada firman Tuhan. Ya, Allah itu satu dan tidak mungkin ada berbagai macam ide. Sebetulnya kalau bergantung kepada Alkitab firman Tuhan, maka akan ada satu saja agama. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Namun kalau tetap tidak bisa selesai, ya, maka harus ada persetujuan bersama, yaitu, ya, agree to disagree. Ya. Apa maksudnya agree to disagree? Setuju, ya, walaupun ada yang tidak disetujui. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta. Memang agak sedikit complicated ya. Kalau memang beda agama dan sudah berkeluarga masalahnya ya. Kalau masih pacaran mungkin kita masih bisa memilih ya pendeta dan pendeta. Ya, karena sudah karena sudah diikat oleh ikatan rumah tangga. Ya, kita doakanlah ibu yang bertanya ini semoga lebih banyak tantangan yang dihadapi ya. Baik. Pegang terus kepada firman Tuhan. Kan selama obsesi hati ini kita selalu bukan pendapat kita tapi pendapat Tuhan. Jadi kalau kita berpegang kepada pendapat Tuhan, bisa kita sama-sama akur. Ya. Amin. Baik, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah bisa disebutkan damai dalam rumah tangga, walau sebetulnya masih ada persoalan dengan saudara suami atau istri? Ipar ini maksudnya ya. Silakan pendeta dan ibu. Satu hal yang sangat penting, maafkan saya kebetulan ikut rapat ya, jadi memberikan pendapat. Maafkan. Oke, jadi sekarang ya, kalau seandainya ada masalah dengan saudara-saudara dan sebagainya, itulah yang harus diselesaikan dengan baik. Kalau kita mempunyai kerendahan hati, kita akan siap untuk mengampuni, ya, dan siap untuk mengalah. Jadi kalau misalnya kita punya damai dengan Tuhan, dengan sesama manusia, maka kita siap untuk minta maaf kalau kita salah. Jadi kalau kita sudah selesai, maka dengan sedihnya akan penuh dengan rasa damai. Apalagi ini dengan saudara, itu in-laws kan? Wah, tadi sudah kita katakan bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk mendamaikan kita dengan Tuhan, mendamaikan kita dengan satu sama lain. Kalau dengan saudara aja kita nggak bisa berdamai, bagaimana? Sedangkan Tuhan di dalam Alkitab katakan kita harus mencintai pun musuh kita. Ya, jadi memang ini obrolan suami istri ini kalau berdasarkan Alkitab sudah beres semuanya. Jadi semoga ini bisa menolong yang bertanya supaya bisa berdamai dengan saudara dari suaminya. Baik, terima kasih Ibu Pendeta dan Pendeta untuk jawaban pertanyaannya. Pertanyaan berikut, nah ini jarang-jarang ditanya ini saya lihat ya, tapi ini sering terjadi ini. Tetangga saya sering cari-cari masalah dengan kami, padahal kami mencoba untuk tidak meladeninya. Hidup kami jadi tidak damai dengan keadaan seperti ini. Apa kami harus pindah rumah atau gimana pendeta?
Karena pindah rumah juga tidak semudah yang dipikirkan. Wah, silakan pendeta. Yang terbaik adalah ya Baikin lagi sama dia. kirim kue untuk tetangga. Baikin sama Iya. dia. Jadi kirim kue, kirim apa namanya bingkisan, ya sesuatu ya dengan menunjukkan kebaikan. Ya sampai berapa lama sih seorang itu akan marah-marah? Ya, maka dengan kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Ya. Sering sekali itu. Saya ada satu lagi juga sama kakak adik. Gontok-gontokan tidak mau itu, tapi dia tetap pulang ke Indonesia, dia bawa coklat, dikasih kepada dia. Tapi sampai berapa lama sih orang mau marah kalau kita baikkan terus sama dia? Ya, kita baik sama dia. Kalau dia nggak mau baik sama kita, urusan dia sama Tuhan. Ya, jadi kita damai terus. Jangan sampai pindah rumah loh. Pindah rumah mah juga nanti jadi gawat. Pindah rumah itu nggak sesuatu perkara yang gampang. Saya sudah katakan sama Jonathan, bilang, saya tidak mau pindah rumah lagi. Sudah itu kali pindah rumah waktu sudah habis pensiun sampai 250 boxes. Saya bilang, aduh, capek lah, sudah umur 75 tahun mau pindah-pindah rumah lagi. Saya tinggal di rumah ini sampai saya mati. Saya bilang, nggak mau pindah rumah. Jadi semoga jangan karena aduh ini tetangga yang mau cari masalah, justru kita yang repot mau pindah rumah. Ya, tapi kalau kita baikin saja sama dia, mudah-mudahan dengan kuasa Tuhan dia bisa lumer hatinya. Jadi nggak mau cari-cari salah lagi. Oh, baik juga pendeta kita ya. Terima kasih sudah pikirkan kepada kami. Enak kuenya, enak bingkisannya semua. Jadi akhirnya jadi kawan. Ya. Baik, iya. Luar biasa nasihatnya, baik sekali itu ya. Jadi memang tidak berkeputusan kita melakukan kebaikan ya, walaupun dia tidak berkeputusan dengan melakukan kebaikan. Ini bukan saya cerita teori loh. Saya pernah diejekin sampai orang yang begitu. Tapi ya saya pikir, kenapa mesti marah sama dia? Jadi waktu di Singapura, dia mau datang, nggak kasih tahu sama saya, tapi kasih tahu sama ada teman saya bilang, datanglah ke rumah saya. Saya tahu dia ejekin sama saya, tapi nggak apa-apa. Saya bilang, itu orang yang dia mau tinggal itu istrinya lagi dapat menderita kanker. Jadi kasihan, dan dia tidak ada pembantu. Kebetulan kita ada pembantu orang Filipina. Saya bilang, ayo panggillah dia datang ke rumah saya. Ya, udah jelas lah dia nggak mau datang karena dia udah malu karena marah jelek-jelekin saya. Tapi ya saya tetap pulang sama dia. Dan itu hanya bisa dengan kekuatan dari Tuhan. Jadi akhirnya saya bukan bicara ini teori, kita bicara ini betul-betul sudah kami praktekkan. Jadi akhirnya ya berdamai. Akhirnya saya pun ketemu dia baik, dia pun ketemu saya jadi baik. Jadi hilanglah semua percakapan ya. Dia mau bicara jelek tentang saya, urusan dia sama Tuhan. Pokoknya ingat, kalau kita ada rasa damai, orang ngomong apapun kita nggak peduli. Biarlah kafilah berlalu, gonggong anjing itu. Pokoknya kita jalan aja terus, jalan bersama Tuhan. Ya. Baik. amin. Luar biasa pengalamannya ya. Memang damai yang sudah dirasakan oleh Ibu Pendeta Kuntaraf ya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa contoh itu. Amin. Baik, pertanyaan berikutnya. Jadi apakah orang yang sering khawatir itu tidak bisa mendapat damai? Silakan Pendeta dan Ibu. Damainya terbatas. Karena selalu gelisah, khawatir. Oke. Jadi itulah sebabnya apa yang menyebabkan seorang itu khawatir ya, oleh sebab kurang percaya ya. Kalau orang percaya dia akan punya damai ya. Jadi itulah sangat penting sekali untuk mempunyai suatu damai ya di dalam Tuhan. Ya. Ingat tadi itu gambaran yang pelukis itu mendapat gambaran yang menang. Wah, gelombang dimanapun, tapi burung itu bisa tidur dengan tenang. Gelombang melampaui itu di Galilea, tapi Tuhan Yesus masih bisa tidur. Itu artinya the peace of mind, biarpun dalam keadaan apapun. Kami sebentar lagi akan berangkat ini ke airport ini untuk berangkat ke Orlando. Tapi ini baru dibilang 1,000 flights di cancel. Jadi kita pikir, wah ini kenapa? Karena pegawai-pegawai daripada perusahaan United Airlines banyak yang kena Omicron. Jadi nggak bisa masuk kerja. Jadi akhirnya nggak bisa terbang. Kita bilang ya kita sudah pak barang, sudah ini kita berangkat. Kalau nggak bisa pergi,
Que sera, sera. Whatever will be, will be. Enggak pun ke Orlando, memang kami akan senang kan karena kumpul semua 31 orang. Tapi kalau enggak, pasti Tuhan tahu yang mana yang terbaik. Jadi sudah damai aja, tenang aja, nggak usah khawatir. Memang kalau berjalan sama Tuhan tuh enak loh. Kita rasa itu peace of mind. Jadi kita tenang aja, apapun yang terjadi, ya Tuhan tahu itu adalah yang terbaik buat kita. Jadi mudah-mudahan yang bertanya ini jangan khawatir-khawatir supaya terus akan merasakan damai. Ya. Amin. Wah, Luar biasa. Iya, luar biasa. Iya. Ini juga boleh jadi menguatkan saya nih, Ibu Pendeta. Dan Pendeta, jawabannya iya. Benar. Jadi Dalam peace, menghadapi ya. apapun itu, kalau batal dari rencana yang kita sudah pikirkan ya, tapi bisa kita menghadapinya dengan damai. Wah, luar biasa itu. Ya. Kan kami Peace of- semua sebelum pergi ini kan PCR dulu kan. Jadi supaya tes dulu, supaya jangan nanti sudah ketemu tahu-tahu ada satu orang yang menderita kan atau apa. Jadi semua ini. Jadi adik saya yang paling kecil kemarin dari Indiana sudah mau berangkat. Dia bilang, waduh, saya sudah mulai beringus. Omikron itu gejalanya beringus aja. Terus bilang, bagaimana? Saya bilang, tenang aja, kita berdoa. Kan sudah vaksinasi, sudah booster, ya kerja pun pakai kemana-mana pakai masker. Kalau Tuhan kehendaki pasti akan negatif hasilnya, ya. Terus dia bilang, oh saya baru dapat hasilnya negatif. Oh puji Tuhan, kita senang. Jadi kita nggak usah khawatir, kita serahkan sama Tuhan. Kita bilang Tuhan, ini kita mau kumpul supaya kita saling menguatkan satu sama lain dalam perjalanan ke surga. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, up to you God. You know what is best. Jadi kita tenang aja. Amin. Wah, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Baik, pertanyaan berikut. Bagaimana supaya bisa konsentrasi atau fokus di saat banyak masalah? Oh, ini benar juga, ini realistis ini. Gimana ya Pendeta Ibu Pendeta bisa fokus konsentrasi padahal banyak masalah? Silakan Pendeta Ibu Pendeta. Ya, kalau Anda mau coba menyelesaikan masalah, ya, pada saat sedang banyak masalah, ya, maka pemecahannya itu lebih susah untuk capai. Ya, itulah sebabnya cara yang terbaik adalah coba santai sedikit, ya. Keluar dulu dari rumah, sebab banyak masalah ini, ya. Hirup udara segar, ya. Bikin rasa tenang, ya. Bicara sama Tuhan, ya. Kemudian, ya, coba lihat masalah itu yang terbesar itu apa, dan coba lihat satu persatu, ya. Sesuai dengan prioritasnya. Ada masalah, misalnya Anda harus kasih seminar, tapi 3 bulan mendatang, ya. Nggak usah terlalu takut, masih 3 bulan mendatang, ya. Jadi sekarang apa yang Anda hadapi minggu depan, ya. Jadi coba ambil langkah demi langkah, ya. Maka dengan demikian, maka Anda lebih lebih tenang. Banyak masalah itu sering oleh sebab kita mau coba menyelesaikan pada saat yang sama. Padahal deadline-nya kan berbeda-beda, ya. Ada yang urgent, ya. Ada yang sangat-sangat urgent. Yang sangat urgent, ada yang bisa tunda, ya. Maka dengan dibagi itu masalah, maka Anda dapat lebih fokus untuk masalah yang paling urgent. Oke. Wah, ini satu tips dan masukan yang baik ya. Betul. Jadi harus apa istilahnya kalau di episode yang lalu-lalu walk out dulu ya. Jadi kita harus break dulu sebentar dan kita berpikiran tenang supaya kita bisa memutuskan sesuatu ya. Betul. Oke. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, Pendeta dan Ibu, bagaimana cara kasih tahu ke istri kalau masakannya keasinan supaya dia nggak marah? Aduh. Ini ada emoticon senyum dia. Oh, silakan Pendeta dan Ibu. Ya, Anda harus bijaksana, ya. Tetapi saat yang sama Anda harus terus terang, Nggak boleh munafik. tetapi bijaksana, ya. Jadi bagaimana caranya bijaksana menegur
Ada untuk memberitahu, bukan menegur, memberitahu, tetapi yang tidak akan menyinggung. Jadi bilang, oh, tadi banyak pikiran ya, rupanya pikirkan saya dulu waktu kita muda ya. Sampai ketumpah banyak ya garamnya. Jadi ketumpah banyak ya. Jadi artinya, tapi Anda sambil ketawa, bukan Anda langsung kok asin lagi ya. Tetapi Anda sambil senyum dan gembira dengan tidak akan menyinggung satu perasaan, atau dibilang aduh ya, saya kebetulan ini kelihatan tekanan darah tinggi, saya takut kena darah tinggi. Jadi mungkin tambah air sedikit ya. Jadi kan makanan keasinan kan bisa tambah air sedikit jadi lebih sedang ya. Jadi pokoknya buat sesuatu perkara yang tidak akan menyinggung perasaannya. Yang terbaik adalah menaruh kita punya diri di tempat orang itu. Ya, istri sudah kerja dengan payah, ya, capek, ya. Jadi kalau kita taruh di tempatkan diri kita di tempat istri itu, kita tidak akan membicarakan sesuatu yang menyinggung, tapi pada saat yang sama berterus terang. Seperti katakan bahwa ya seperti tadi dikatakan bergurau, atau kita tambah lagi air lagi sedikit supaya ini, atau tambah lagi nasinya sedikit supaya nggak terlalu garam dan sebagainya. Jadi bisalah diatasi. Yang penting kita memberikan perhatian yang secukupnya dan transparan. Baik ya, betul itu. Jadi kuncinya jangan dimarah-marahin ya, dia udah capek masak, dimarahin kan kasihan juga, betul. Ya, walaupun sebenarnya hidupnya udah asin, makanannya asin juga. Oke, baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik, pertanyaan yang berikut. Jika ada anggota keluarga yang sudah diberikan berbagai arahan, tetapi tetap mengandalkan egonya, bagaimana mengatasi hal demikian agar tetap tercipta damai dalam keluarga? Oh, orang bilang ngedablek. Silakan Pendeta jawabnya ini. Oke. Jadi kalau seandainya sudah diingatkan dan sebagainya, mungkin perlu dengan bukan dengan artinya mungkin marah atau ditegur dan sebagainya, tetapi dengan cara yang lebih bijaksana sampai dia menyadari akan kesalahannya. Salah satu cara adalah dengan menggunakan pertanyaan. Iya, pertanyaan. Jadi apakah saya ngerasa ini akan lebih baik? Ya. Kemudian, pasti marah dia, pasti akan sudah pasti ini baik. Ya. Nah sekarang kita coba lihat. Kalau seandainya, jadi dengan tidak usah marahan, dengan dijawab dengan marah, tetapi bertanya, kalau seandainya ya anak ini, misalnya ini bisa mengenai masalah anak ya, kemudian anak ini menjadi rendah diri, bagaimana? Misalnya soal memukul ya, bapaknya hantam anaknya ya, kemudian Anda katakan bahwa itu salah ya. Nah, kalau anak ini akhirnya ya jadi merasa bahwa pukulan adalah cara terbaik memecahkan masalah. Bagaimana? Ya. Nanti keluarganya bagaimana? Apakah sayang suka juga anak kita akan jadi jago pukul? Ya. Kepada pasangannya nanti atau kepada pacarnya ya. Jadi coba buka pikirannya. Okay. Supaya dia bisa berpikir. Jadi dengan membuka pikiran dengan pertanyaan saja. Jadi tidak usah harus menyalahkan. Kamu sudah salah. Bagaimana kalau saya ngerasa begini. Kemudian kalau dia sudah jawab, tanya lagi. Ya. Tanya lagi. Sampai dia merasa bahwa ternyata ya, memang apa yang dikatakan oleh istrinya itu atau pasangannya itu lebih baik. Oke. Iya, memang harus begitu ya. Ya, berulang. Dan ada ayat Alkitabnya tuh dia, setahu saya ya. Diajarkan berulang-ulang. Ya, betul. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pengaruh mertua sangat besar dalam rumah tangga saya yang buat saya pusing dan stres. Apa sikap yang saya harus lakukan, Pendeta dan Ibu? Wah, keluar lagi pertanyaan ini. Ini berarti memang silakan. Pendeta dan Ibu. Kebaikan mertua. Iya.
Ya, kemudian kalau Anda mau sudah agak susah, ya biarlah pasangan Anda yang bicara. Ya, bicara melalui pasangan. Ya. Ya, jangan Ya, langsung. jangan langsung Anda yang bicara, sebab nanti konflik antara mertua dengan menantu. Ya, Oke, biarlah pasangan Anda yang berbicara, ya. Tetapi dengan mertua itu sendiri Anda tetap tunjukkan hormat dan sebagainya. Ingat berapa lama lagi mertua itu akan hidup. Ya. Ya. Kita tidak tahu. Ya, Pak, yang jelas mertua inilah yang sudah membesarkan Kan, pasangan Anda. Ya. Jadi tetap baik, ya, tetap ramah, ya, berikan hadiah, kemudian kunjungi mertua, ya, bawa anak cucu-cucu, maksudnya anak-anak Anda. Wah, pasti mertua senang sekali kalau misalnya cucunya itu dibawa. Ya. Jadi itu adalah hal yang penting untuk dihidupkan. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya ya. Karena ini memang sudah ada juga episode yang bahas secara khusus juga ya, mengenai hubungan antara mertua dengan menantu. Ya mungkin yang bertanya bisa melihat episode Obsesi Hati di yang lalu ya. Sudah lupa juga episode berapa ya, karena sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali ya. Baik, iya. Pertanyaan berikut, mana yang lebih dahulu? Berdamai dengan Tuhan dahulu atau berdamai dengan pasangan? Oh, bagus juga. Silakan Pendeta, Pendeta. Dengan sendirinya Berdamai dengan berdamai Tuhan. dengan Tuhan. Ya, Itu yang itu nomor satu. intinya. Kalau sudah berdamai dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan inspirasi kepada kita, ya, untuk siap berdamai dengan Pasangan pasangan. kita. Dan perdamaian termasuk unsur memaafkan dan minta maaf. Dan untuk itu hanya dengan kuasa Tuhan bisa terjadi. So, ingat, Amin. ada satu keluarga pun yang sempurna di dunia ini. Ya. Jadi selalu ada perbedaan, ya. Tapi kita hanya bisa bersatu dalam Tuhan. Ingat, kita selalu katakan bahwa keluarga itu harus taruh Tuhan di pusat keluarga lingkaran itu. Makin dekat kita kepada pusat keluarga kita itu, maka kita akan makin dekat satu sama lain. Tapi kalau kita berjauhan, yang lingkarannya itu besar, kita berjauhan ya kita makin nggak bisa damai satu sama lain. Tapi kalau kita makin dekat, wah sudah lebih sedikit kita punya perbedaan dan kita akan bersatu dengan Tuhan. Jadi ingat bahwa Tuhan itu mati untuk semua orang. Bukan saja kepada keluarga kita harus berdamai, siapapun, orang dari manapun, bangsa apapun, pendidikan apapun mereka, kita harus selalu lihat bahwa tiap orang itu, kaya, miskin, berpendidikan atau enggak berpendidikan, itu sama harganya di hadapan Tuhan. Harganya adalah senilai darah Kristus. Same price tag. Jadi kalau kita ada same price tag, masa kita mau anggar jago ya namanya ya kalau dibilang. Tapi kita saling menghormati orang lain, apalagi terhadap pasangan kita. Semoga ini bisa menolong dan siapa yang bertanya ini ya, supaya bisa bersatu dengan Tuhan dulu. Baik, Amin. nah, memang itu kuncinya ya. Harus berdamai dengan Tuhan dulu. Iya, berarti hubungan vertikal dulu ya, kita ke atas, baru damai ke sekeliling. Dan ilustrasi lingkaran dalam rumah tangga itu, Yesus di tengah itu memang luar biasa itu ya. Ya semakin dekat, semakin kecil jari-jarinya semakin rapat kita ya. Oke. Kita sudah rapat dengan Tuhan dan semua-muanya kita akan damai. Luar biasa. Terima kasih. Dan contoh nyatanya tuh keluarga Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Betul. Terlihat sekali damainya karena telah menempatkan Tuhan ya di dalam lingkaran tengah keluarga ya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saya dan Fitri harus belajar banyak ini soalnya. Betul. Ya. Oke. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Hidup saya saat ini penuh ketakutan dan jauh dari damai karena dikejar-kejar hutang yang ditinggalkan almarhum suami saya. Apa yang harus saya lakukan, Pendeta, dalam menghadapi situasi seperti ini? Duh. Terima kasih. Kasihan juga ya. Silakan. Iya, turut prihatin. silakan Pendeta dan Ibu. Saya percaya bahwa pemecahan daripada segala masalah adalah Tuhan. Oke, jadi banyak berdoa kepada Tuhan supaya masalah itu dapat diatasi. Ya. Kemudian soal hutang itu harus diselesaikan dengan bertahap. Oke, mungkin dikejar oleh banyak hutang ini bisa berarti ya banyak kepada banyak orang. Oke.
maka Anda harus coba jangan lihat kepada banyaknya, tetapi harus lihat daripada masing-masing, ya, mana yang paling urgent untuk dibayar lebih dahulu. Ya. Dengan bekerja, berdoa, kemudian Jual barang. mungkin juga jual barang dan sebagainya. Ada orang yang beli perhiasan, ya, tetapi dia masih punya hutang, ya. Jadi biarlah perhiasan itu, ya, dijual, ya, sebab membayar hutang lebih utama, ya. Jadi dengan demikian maka bisa langkah demi langkah, ya. Kemudian saya tidak tahu sampai berapa besar. Kalau yang paling kalau misalnya paling besar yang bisa mempengaruhi kehidupan adalah kalau misalnya hutang itu misalnya hutang rumah, ya. Jadi bayar mortgage sudah tidak bisa lagi bayar, akhirnya harus uang itu di bank, artinya dibayar oleh bank dalam jumlah yang jauh lebih murah, ya. Untuk itu maka artinya sebelum itu terjadi, minta keringanan kepada bank supaya Anda jual sendiri, ya, kemudian membeli rumah yang lebih kecil, yang lebih sederhana, ya. Jadi dengan demikian maka mungkin sebab suami juga sudah meninggal, jadi tidak diperlukan lagi rumah yang besar. Anak-anak juga mungkin sudah besar, ya, atau sudah jadi dengan demikian mungkin perlu rumah yang lebih kecil, ya. Jadi kadang-kadang kita harus bersedia untuk melepaskan sesuatu yang kita kasihi, walaupun itu kita sudah lama tinggal puluhan tahun, tetapi untuk supaya menyelesaikan hutang sering kita gunakan dengan cara bijaksana. Jangan bank yang jual rumah kita, itu akan tertekan harganya jadi turun, ya. Jadi tergantung kepada masalah hutangnya berapa banyak dan sebagainya, tetapi selesaikan satu persatu, banyak berdoa dan Tuhan bisa menggunakan cara yang kita tidak tahu sekarang ini. Mungkin bisa menolong orang untuk tolong jualkan barang-barang itu. Tapi yang penting kita, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita akan mempunyai kepuasan, ya, contentment. Jadi misalnya kalau rumahnya gede, kan ini kan sudah meninggal suami, rumahnya besar, ya, kita rela untuk pindah ke rumah yang lebih kecil sehingga ada dengan penjualan rumah yang besar kita bisa membayar utang-utang itu. Sebab kan nggak perlu lagi tinggal rumah yang lebih besar, kan sudah berkurang anggota keluarganya. Rumah kami kecil sekarang. Iya, cuma 2 kamar. Kamar tamu dan kamar kami berdua. Kenapa kecil? Sebab kami tidak perlu lagi rumah besar. Iya, anak-anak sudah nggak ada. Dulu waktu anak-anak masih ada semuanya, kita punya tanah juga 1 acre, ya, banyak pohon buah-buahan. 16 pohon buah-buahan. Ada grapes, ada apel, ada pokoknya banyak sekali sampai cherries apa semua. Tapi sekarang buat apa? Anak-anak sudah nggak ada, sudah gede, kita pindah rumah, ya, jadi kecil, ya. Dan kemudian, ya, rumah kan sudah usia 75 tahun, bisa beresin rumah itu gampang. Kalau rumah besar, aduh, ampun, amit-amit, baru mau bersihin aja sudah capek. Jadi kalau sekarang kan, ya, sebentar aja bersihkan sudah beres. Jadi mudah-mudahan ibu ini juga karena suami sudah mendahului, jadi biar bisa carilah rumah yang lebih kecil yang bisa dan mudah-mudahan rumahnya bisa dijual dengan harga yang bagus sehingga bisa membayar hutang-hutang yang ada. Iya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Ya, saya yakin Ibu ini akan terbantu, ya, dengan jawaban yang diberikan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik, pertanyaan berikut. Apa yang harus dilakukan jika istri tidak puas dengan penghasilan suami? Oh, nggak ada damainya istrinya nih kalau gitu. Silakan, Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, kalau istri tidak puas dengan penghasilan suami, ya, maka rundingkan bersama dengan suami, ya, mungkin istri, ya, perlu untuk membantu mendapatkan hasil, ya, supaya lebih cukup, ya. Itu satu poin. Tetapi yang tidak puas itu adalah satu perkara yang relatif, ya. Sebab ada orang yang gajinya mungkin lebih kecil tetapi lebih puas, ya. Jadi kepuasan itu tergantung kepada hati, ya, daripada seseorang, ya. Jadi kita sering perlu belajar dari kesederhanaan,
Oke. Jadi kalau misalnya bisa puas dengan apa yang ada, baik. Kalau ternyata memang kurang, kalau gajinya itu sangat kecil, ya berunding bagaimana supaya melakukan pekerjaan yang tidak mengganggu hubungan dengan anak-anak atau dengan pasangan. Ya, Banyak pekerjaan online. di rumah, ya pekerjaan di rumah bisa dilaksanakan dan sebagainya. Ya, itu bagus sekali. Ya. 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 Mudah-mudahan bisa menolong ya. Ya. Ya, dan contentment itu relatif ya. Saya waktu sekolah pernah lihat waktu di Koshab ada orang, aduh suaminya tukang beca, istrinya sakit, manja-manja lagi dia, mintalah makan, disuapin. Aduh, udah mati saya. Senang sekali lihat dia, biarpun dia very sederhana ya, simple ya, tapi manja-manja lagi dia aduh dikasih. Tapi ada satu orang, waduh dia datang dengan selimutnya yang bagus sekali, dia tidur di sini, suaminya kasar-kasar tidur di sini. Terus abis itu dia sudah nggak bisa jalan lagi, tapi dia gather stamina, dia ambil kekuatannya, lalu dia jalan keluar. Itu dia, tinggalkan saya di sini supaya dia bisa main dengan perempuan lain. Marah-marah dia. Aduh, udah mati saya. Ini beda sekali ya. Satu tukang beca, ya, tapi dia sangat mengasihi saya. Ini satu, wah orangnya kaya, tapi waduh, berantem, tidak ada kepuasan. Jadi ingat, kita harus contented. Biarpun hidup sederhana. Ditikar pun, tidur pun, kalau ada damai itu kita ada contentment, enak itu hidup ya. Daripada kita ini belajar kan baru minggu lalu kan, bagaimana Yesus tuh lahir di kandang binatang, tidur di atas palungan, di atas batu, tapi tetap Maria dan Yusuf mempunyai kebahagiaan karena ada contentment. Tengok Herodes, wah sudah di raja kerajaan begitu hebat, Di istana gitu hebat, tapi dia nggak ada kebahagiaan, tidak puas, matikan istrinya, matikan 3 anaknya, yang kita pelajari obsesi hati minggu lalu ya. Jadi ingat, contentment itu hanya di dalam Tuhan. Jadi mudah-mudahan bisa mempunyai contentment, jadi tidak akan mau $1 more, $1 more ya. Jadi tidak akan pernah merasa puas. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya bagus sekali ya. Iya. Oke, mudah-mudahan membantu bagi yang bertanya ya. Pertanyaan berikutnya, suami saya sudah pernah menodai pernikahan kami sehingga saat ini hubungan kami saat ini jadi bermasalah. Saya rindu seperti dulu, tapi saya selalu terbayang apa yang sudah dia lakukan. Apa yang harus saya perbuat, pendeta? Trauma ya istrinya. Iya, silakan pendeta dan ibu. Ini satu hal yang sangat sedih. Tetapi banyak berdoa ya supaya Anda mengampuni dan melupakan. Ya, ini hanya dengan kuasa Tuhan. Ya, hanya dengan kuasa Tuhan. Ya, jadi Anda coba buat sesuatu yang terbaik. Ya, bagaimana tetap ramah dengan dia dan sebagainya, walaupun di dalam suasana yang berat sekali. Berat. Jadi hanya dengan doa ya, kemudian coba lihat poin-poin yang positif dari dia. Kemudian mungkin juga Anda punya kesalahan sampai ini terjadi ya. Kadang-kadang kesalahan artinya seorang menodai perkawinan, oleh sebab mungkin juga ada kelemahan daripada pihak istri ya. Jadi menyadari tentang ini, biarlah sekarang memulai hidup yang baru, lupakan itu semua, memulai sesuatu yang baru, dan dengan banyak berdoa makin lama makin baik ya. Kami tahu ini bukan hanya orang biasa, seorang pendeta ya, seorang pendeta yang sudah menodai pernikahannya ya, tetapi kami pernah tolong juga ini dan sebagainya sampai akhirnya selesai dan suasana rumah tangganya jadi lebih baik lagi ya, lebih baik daripada dulu ya. Jadi inilah yang perlu harus dicari. Ya, sebab perceraian bukanlah satu solusi. Kalau kita baca di dalam Alkitab, bagaimana Hosea itu kan, Gomer itu sudah jadi pelacur, tapi dia masih bisa mencari dan menerima dia. Jadi bisa mengampuni. Makanya dikatakan di dalam Alkitab, ampuni itu harus bukan 1 kali,
bukan 2 kali, tapi 70 kali 7, 490 kali. Masa dihitung tuh 1, 2, 3, 4. Itu berarti unlimited forgiveness. Dan semoga istri yang bertanya ini, memang saya tahu ini adalah satu perkara yang sangat berat. Tetapi dengan kuasa Tuhan, kita bisa mengampuni. Ingat, unlimited forgiveness. Sebab perceraian bukanlah satu solusi. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya ya. Memang kita juga turut prihatin dengan kondisi yang dialami ya. Kita doakan juga lah keluarga ini. Baik, pertanyaan berikut. Malam Pendeta dan Ibu. Bagaimana saya bisa bahagia di usia senja, sedangkan anak saya nggak peduli sama saya? Waduh, kasihan juga ya. Nggak ada, sudah tua, nggak ada damai deh. Silakan Pendeta Ibu Pendeta. Ya, mungkin ini pernah ditanyakan dulu ya, bisa damai ya, oh ya mungkin Bahagia. ya, Ya, bahagia ya, sedangkan anak tidak peduli. Oke. tetap sayang. Saya percaya bahwa kasih itu ya adalah sesuatu perkara yang kita berikan, dan kasih itu bukanlah satu perkara yang kita tuntut. Oke. Jadi apa yang Anda dapat berikan adalah mengasihi. Biarlah Anda tetap mengasihi. Ya. Nah, satu waktu anak juga pun akan sadar. Ya. Jadi baru saja mungkin kemarin saya lihat satu ibu datang kepada seorang anaknya mau pinjam 100.000. Dia bilang untuk beli beras. Ya. Ibu mau beli beras, ya. Berapa? 100.000, ya. Kemudian anaknya katakan, nanti ya saya rundingkan dulu sama anaknya, sama istri saya. Ya. Jadi dia ketemu sama istrinya dan lihat istrinya sedang memberikan susu botol ya kepada anaknya, ya. Jadi kemudian dia lihat susu itu diambil daripada satu pak yang harganya 500, harganya mahal lah, kita sebutlah 1 juta. Kemudian dia ingat ya waktu kecil ibunya selalu memberikan susu dengan susu ibu ya, padahal ini dia hanya minta pinjam 100.000, maka dia langsung merasa terharu sendiri. Dia masuk ke dalam ambil uang 3 juta ya. Dia bilang, "Mama, maafkan mama ya. Mama sudah membesarkan saya dari kecil ya. Inilah ya bukan hutang lagi. Ini adalah yang saya berikan kepada mama sekarang." Diberikannya 3 juta ya. Jadi kadang-kadang anak-anak ya harus ingat ya apa yang orang tua sudah buat ya. Sering oleh saat menikah ya maka tidak lagi peduli ya. Tetapi kembali kepada saudara yang bertanya, tidak usah menuntut, tetap berikan kasih sayang. Ya, berikan kasih sayang, maka dengan kasih sayang itu anak akan teringat kepada apa yang terjadi waktu mereka kecil, di mana orang tua telah memberikan perhatian sepenuhnya. Baik, Terima kasih banyak ya. nasihat. Baik, kita masuk pertanyaan berikutnya. Sering sekali kalau berbicara dengan anak atau pasangan di zaman sekarang ini suka dicuekin karena mereka sering sedang main gadgetnya. Bagaimana supaya kita bisa komunikasi yang baik ya? Dan kita tidak perlu kesal atau marah. Terima kasih. Silakan Pendeta dan Ibu, ini sepertinya dari episode yang lalu-lalu ya. Zamannya kita beda ya. Salah satu hal yang sangat penting adalah ya masalah gadget ini orang harus ada time-nya. diberikan waktunya. Ada Ya. waktunya. Ya, berikan waktu ya. Gadget free Gadget, time. ada gadget free ya. Waktu makan misalnya kumpulkan gadget, kemudian tidak ada orang yang main gadget waktu makan misalnya. Atau satu hari itu dikasih kesempatan ya pada jam-jam yang tertentu ya. Atau ada yang disebut sahabat gadget. Maksudnya sahabat gadget itu waktu itu tidak ada gadget sama sekali hari itu. Ya. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu didisiplin, ya, artinya perlu dikekang. Ya. Dengan demikian tidak perlu tergantung kita kepada gadget, dan anak-anak juga belajar untuk jangan sampai dipengaruhi oleh gadget. Ya.
Jadi kemudian ambil waktu dengan anak ini satu persatu, artinya muka dengan muka, ya. Jadi bicara tentang perencanaan, kemudian bagaimana ya mama sayang sekali sama Jody ya. Ada hal-hal yang bisa saya tolong dan sebagainya. Jadi hubungan yang erat sekali, ya ceritakan apa yang terjadi hari ini, ya. Kemudian anak-anak itu akan belajar bahwa bersama dengan orang tuanya itu adalah satu hal yang membahagiakan, menyenangkan, ya. Jadi oleh sebab begitu menyenangkan, lebih menyenangkan dari gadget, maka dia akan ada waktu dengan orang tuanya. Dan ya, ini ada pertanyaannya kan, tanya bagaimana supaya kita bisa komunikasi yang baik ya. Lagi-lagi komunikasi yang baik adalah dengan membuat I statement. Saya kecewa kalau kita tidak bisa berbicara satu sama lain. Jadi kita bilang, jadi kita punya cucu juga, dia main dengan gadgetnya, tapi ada waktunya. Ada waktu. Jadi abis ini dia bilang, Alexa, ini langsung, waktu sudah selesai, tolong kasih alarm. Jadi dia tidak mau main dengan gadgetnya lagi. Semoga ini bisa menolong ibu yang menanyakan ini. Pakai I statement. Jadi kami artinya memberikan kesempatan main gadget itu, ya. Ada waktunya. Itu tidak setiap hari, ya. Mungkin hanya satu hari dalam satu minggu. Iya. Atau kemudian ada iPad ya untuk melihat suatu program, ya. Programnya bukan untuk pendidikan, tapi satu hal yang mereka senang. Itu pun ya tidak setiap hari, dibatasi juga. Kalau dia sudah selesai homework, ya sudah selesai les piano, praktis piano, dan sebagainya, ya, baru ada kesempatan untuk itu. Ya. Baik, terima kasih pendeta untuk jawabannya. Jadi saya selama kita menemani pendeta dan ibu pendeta obsesi hati, dua hal yang selalu saya ingat-ingat karena pendeta dan ibu pendeta selalu ulang-ulang, yaitu dalam rumah tangga harus ada komunikasi dan I statement. Nah ini yang kita praktekkan ini ya. Dua hal ini kalau kita praktekkan dalam rumah tangga kita, seperti rumah tangga kita akan damai-damai saja ya. Komunikasi dan I statement, wah luar biasa. Karena pendeta dan ibu pendeta selalu ulang-ulang dan saya selalu ingat jadinya, oh iya ya, komunikasi dan I statement. Terima kasih nih pendeta dan pendeta untuk jawabannya. Baik, pertanyaan berikut. Panggil pasangan dengan panggilan sayang, wah, tapi dia nggak dengar. Terus makin lama-lama makin tinggi nadanya. Gimana dong itu? Istri coba mesra. Ya. Barangkali harus pergi ke dokter THT. Supaya cek apakah dia ada persoalan dalam pendengaran apa enggak. Supaya bisa tahu, oh rupanya ini mungkin dia ada problem dalam hearing ya dan sebagainya. Atau ya coba suaranya jangan makin keras tapi bikin makin pelan. Ya, sayang ya. Jadi dia kan tidak begitu jelas ada apa ya. Jadi dibikin pelan sayang. Jadi apapun caranya jangan kita melupakan bahwa komunikasi itu terlihat dari nada suara. Itu nada suara itu dapat lebih berarti daripada isinya, ya. Sebab isinya itu persentasenya itu rendah, ya. Kalau nada suara itu lebih tinggi 38%, ya. Tetapi perbuatan itu ya 55%, ya. Kemudian jadi dia punya isi itu hanya 8%, ya. Jadi dengan demikian ya, maka biarlah gunakan nada suara yang baik, ya. Tidak usah dibikin keras, ya, tetapi justru dibikin pelan. Nah, hanya saya lihat dari segi kedokteran ya, makanya kita perlu untuk mengadakan physical check up setiap tahun. Ya, kami tahu sebab banyak sekali pasien-pasien, apalagi laki-laki ya, suami ya, itu sering tidak mau mengakui bahwa dia sudah torek, nggak bisa dengar, ya, budek, ya nggak bisa dengar. Tapi setelah dokter periksa, dia katakan, lihatlah ini, Anda punya ini, memang Anda nggak bisa dengar dengan apa. Jadi diperiksa baru dinilai. Makanya physical check up itu jangan
lalaikan. Setiap tahun, apalagi sudah umur di atas 75 nih, di atas 65 aja kita sudah harus 62 sudah harus selalu every year physical check up. Dari situlah baru kita tahu kelemahan kita. Kalau enggak, orang dia nggak mau sadar, kecuali kalau dokter itu bilang bahwa memang dia ada problem dalam hearingnya. Mudah-mudahan ini itu bisa dari menolong. segi kedokteran ya. Nah, dari segi psikologi ya, kita harus ingat ya bahwa wanita laki-laki itu kalau sedang konsentrasi ya, kadang-kadang dia susah untuk mendengar sesuatu yang lain ya. Jadi memang harus Berulang-ulang kali. berulang-ulang menyampaikan sesuatu, sebab ya sedang konsentrasi untuk satu hal, susah untuk mempunyai ruang untuk satu perkara yang lain ya. Jadi itu perbedaan laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan kan seperti komputer, dia bisa multitasking dan sebagainya. Tidak semua laki-laki bisa begitu ya. Jadi perlu ya kesabaran. Oke. Iya, saya jadi teringat dengan satu peristiwa atau ginilah. Ada yang saya kenal, bukan panggil sayang dia, justru dia panggil nama, tapi anak-anak sudah bertambah besar gitu kan. Dia panggil, kadang teriak, panggil nama istrinya, atau istri panggil nama suaminya. Apakah itu pantas atau enak nggak sih didengar? Sebaiknya bagaimana, pendeta? Jadi ada kenalan kami, saya nggak sebut ya. Jadi kalau panggil nama, contoh ya, Fitri gitu. Atau kadang dia pakai sweet gitu. Nah itu bagaimana itu pendeta? Dia manggil istri kayak manggil burung, sweet gitu. Nah, Oke, saya rasa panggilan gunakanlah panggilan yang terbaik. Iya. Untuk Amerika umumnya memang pakai nama, dia panggil nama. Tetapi juga sering menggunakan kata-kata, ya misalnya darling, sweetheart, honey, ya. Jadi itu adalah satu perkara yang baik menggunakan ya kalimat yang manis ya. Nah, misalnya saya panggil sweetheart sama istri saya, oke, ya. Jadi pakai sweetheart ya. Apa itu sweetheart? Kekasih. Oke. Jadi gunakanlah satu panggilan yang manis ya. Tetapi penggunaan hal yang pakai di sweet dan sebagainya. Aduh, itu seperti panggil binatang gitu. Itu Aduh, nggak bagus itu. Itu menganggap sesuatu perkara artinya Merendahkan itu. meremehkan. Ya. Yeah. Nah, buatlah panggilan-panggilan yang terbaik. Ya, terima kasih pendeta dan ibu. Karena ada juga yang saya tahu bahwa waktu mereka berkeluarga, si istri sudah biasa panggil abang dengan pasangannya ya, abang, sampai anak-anak sudah lahir, sudah agak besar, anak bingung, dibilang papa, tapi karena dia selalu panggil abang, dia pun panggil abang ke papanya. Jadi kayaknya salah didikannya atau bagaimana ini? Jadi harus bertukar panggilan atau bagaimana, pendeta? Kita harus terangkan kepada anak. Iya. Supaya anak itu tahu. Kadang-kadang kan biasa memang sesudah punya anak kan panggilan kepada suami kan jadi sering papa atau papa mama atau daddy atau mami ya. Itu hal yang baik untuk supaya anak-anak belajar dengan panggilan tersebut. Iya. Oke, baik pendeta dan pendeta, pembahasan kita malam ini cukup menarik ya. Tetapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Silakan pendeta untuk closing statementnya untuk episode kali ini. Jadi semua kita merindukan keluarga yang damai, tetapi kita harus tahu bahwa Yesus adalah Raja Damai. Itulah sebabnya kita harus percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus, maka kuasa Yesus yang mengubah kita, supaya kita boleh suka berdamai sama manusia, khususnya kepada orang yang paling dekat dengan kita. Dan demikian rumah tangga itu adalah rumah tangga yang mempunyai damai sejahtera, bukan hanya sementara, tapi untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman daripada semua keluarga pemirsa sekalian. Amin. Kami mengundang pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa kami dalam surga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih oleh sebab Engkau telah datang ke dunia ini untuk mendamaikan kami dengan Tuhan dan juga mendamaikan kami satu sama lain. Biarlah rumah tangga kami dengan kehadiran Kristus menyebabkan rumah tangga yang penuh dengan rasa damai. Dengan demikian kami mempunyai kebahagiaan,
dalam hubungan dengan suami istri, dengan orang tua, mertua, ataupun dengan anak-anak semua. Dan rumah tangga kami adalah rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan dan melambangkan suasana surga di dunia ini. Saya mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta untuk bahasanya pada malam hari Terima ini. kasih banyak. Sampai berjumpa dalam episode mendatang Senin depan. Tuhan Senin berkati depan di tahun yang baru. dan selamat Tahun baru. selamat tahun baru dan selamat liburan. Baru. Sehat, Tuhan Ya, berkati. Tuhan berkati. Sampai berjumpa kembali. Nah. Baik, saat ini kami kembalikan ke Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Dian Pangandaheng. Dian, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Leo dan Ibu Fitri yang telah memandu acara ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kerlin Kuntaraf yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Saya yakin ini bukan hanya bermanfaat untuk suami, istri, atau orang tua, tetapi juga kepada anak-anak. Sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, Anda masih bisa menyaksikan di siaran parabola, TV kabel IndiHome Channel 870, dan melalui sosial media Hope Channel Indonesia, dan juga Anda bisa mengunjungi langsung di YouTube channel Obsesi Hati. Selain Obsesi Hati, ada berbagai program Hope Channel Indonesia yang bisa Anda saksikan selama 24 jam melalui website kami di hopechannel.id, dan pastikan juga Anda mendownload aplikasi Hope Channel Indonesia di Play Store ataupun App Store dari gadget Anda masing-masing. Sahabat The Hope Channel juga sangat terbuka dalam menerima setiap pertanyaan dan usulan topik apa yang ingin dibahas di episode berikutnya Obsesi Hati. Kirimkan melalui sosial media Hope Channel dan juga nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Akhir kata, saya Dian Pangandaheng dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode berikutnya Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tuhan memberkati.